semuanya, perkenalkan nama saya Esther Monica Pakpahan. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai persendian. Yuk, kita bahas bersama. Di dalam tubuh kita, tulang-tulang saling berhubungan loh teman-teman. Hubungan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadinya gerakan ataupun tidak terjadi gerakan dinamakan persendian atau artikulasi. Terdapat 3 jenis persendian di dalam tubuh kita, yaitu pertama ada sinartrosis yang kita sebut juga sebagai sendi mati, lalu ada amfiartrosis yang disebut juga sendi kaku, dan terakhir ada diartrosis yaitu sendi gerak. Mengapa sinartrosis disebut sebagai sendi mati, Esther? Hal itu karena hubungan antar tulangnya atau sendinya tidak bisa bergerak. Sinartrosis ini dibedakan menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama ada sinartrosis sikondrosis dan yang kedua ada sinartrosis sinfibrosis. Oh, itu yang dimaksudkan sebagai sendi mati. Bentar, sendi kaku. Si sendi kaku. Aduh, bukan itu ya teman-teman maksud aku. Sendi kaku yang aku maksudkan bukanlah si Sandy, temannya si SpongeBob itu yang menjadi kaku setelah melihat tingkah laku temannya, yaitu SpongeBob. Bukan ya. Jadi, amfiartrosis disebut juga sebagai sendi kaku karena hubungan antar tulangnya atau sendinya memungkinkan terjadi sedikit gerakan atau gerak yang terbatas. Terakhir, selain ada tadi sinartrosis dan amfiartrosis, ada diartrosis. Nah, diartrosis ini disebut juga sebagai sendi gerak atau juga bisa disebut sebagai sendi bebas. Disebut sendi bebas karena hubungan antar tulangnya atau sendinya memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas, mau ke kanan, ke kiri, kayak gitulah istilahnya ya teman-teman. Nah, berdasarkan jumlah geraknya, sendi diartrosis dibagi menjadi 5 kelompok. Kita bahas satu-satu ya. Jenis pertama sendi diartrosis yaitu sendi engsel. Nah, sendi engsel ini memiliki struktur di mana salah satu tulang berbentuk silinder dan tulang yang lain berbentuk cekung. Sendi ini memiliki gerakan satu arah atau disebut sebagai uniaksial. Contohnya pada humerus dengan radius dan ulna. Ulna itu bisa juga disebut sebagai siku. Dan dengan tibia dan fibula. Fibula itu disebut juga sebagai lutut. Sendi engsel ini memungkinkan kita untuk dapat melakukan gerakan menekuk dan meluruskan, seperti menekuk lengan lalu meluruskan lengan. Ataupun begitu juga dengan lutut, bisa menekuk lutut dan juga meluruskan lutut. Itulah contoh dari sendi engsel. Lanjut, yang kedua itu ada sendi pelana. Sendi ini memiliki struktur salah satu sisinya berbentuk cembung dan sisi lainnya berbentuk cekung. Tidak seperti sendi engsel, sendi pelana memiliki gerakan dua arah, seperti gerak ke depan, ke belakang, serta gerak ke kanan ataupun ke kiri. Contohnya, tulang pangkal ibu jari. Tulang pangkal ibu jari dapat ke depan ataupun ke belakang, lalu bisa ke kanan ataupun ke kiri. Seperti itu. Yang ketiga ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini bukan peluru untuk yang digunakan saat menembak ya teman-teman. Sendi peluru yang dimaksudkan adalah sendi peluru yang terdapat dalam tubuh kita. Sendi peluru dapat bergerak bebas ke segala arah yang disebut sebagai multiaksial.
Pada struktur sendi ini terdapat tulang yang berbentuk bola di bagian pangkal dan tulang satunya berbentuk seperti mangkuk yang cekung. Sendi ini dapat ditemukan pada pangkul humerus dengan gelang bahu dan femur dengan gelang panggung. Yang keempat, ada sendi putar. Sesuai dengan namanya, sendi ini memungkinkan gerakan memutar ya teman-teman. Pada sendi ini terdapat salah satu tulang berbentuk silindris yang berfungsi sebagai poros dan yang lainnya berbentuk cekung. Sendi putar disebut juga sebagai sendi pivot. Sendi ini termasuk sendi uniaksial atau satu arah yang dapat kita temukan pada tulang atlas dengan tulang tengkorak dan pada tulang hasta dan pengumpil. Dan yang kelima, ada sendi geser. Sendi geser ini memiliki bentuk permukaan artikulasi yang datar. Sendi geser memiliki gerak menggeser. Nah, contoh sendi geser itu terdapat pada tulang pergelangan tangan atau karpal dan tulang pergelangan kaki atau tarsal.